Setiap kali narapidana itu meminum obatnya, ia diam-diam meludahkannya saat penjaga tidak melihat. Lalu ia dengan santai mengambil sebuah kotak benang. Setelah semua obat itu ia ludahkan, ia dengan cepat menarik sehelai benang tipis dari kotak itu. Selanjutnya, ia mengambil obat yang sebelumnya sudah ia sembunyikan dan mengikatnya erat pada botol obat menggunakan benang tersebut. Ia dengan hati-hati mengikat ujung benang ke giginya. Lalu Jack perlahan mendorong botol obat itu ke dalam mulutnya sedikit demi sedikit. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat sampai akhirnya menelan botol itu ke dalam perutnya. Setelah itu, ia membongkar sebuah pemantik api, mengambil batu api di dalamnya, lalu menyelipkannya di celah antara kuku jarinya. Setelah memastikan benda itu bisa digunakan, ia segera menyembunyikan batu api tersebut. Itulah langkah pertama dari rencana pelariannya. Tak lama kemudian, Jack dimasukkan ke dalam helikopter. Tapi Jack bukan sedang dibebaskan dari penjara. Ia akan menyumbangkan sumsum tulang untuk seorang anak laki-laki yang sakit parah. Ayah anak itu, seorang pria kaya raya, sebenarnya telah membayar $5 juta agar Jack dibunuh. Saat itu, semua persiapan operasi sudah selesai. Mereka hanya menunggu Jack diantar ke ruang operasi. Begitu helikopter mendarat, barisan mobil polisi segera membuka jalan bagi mobil tahanan. Mereka melaju tanpa hambatan langsung ke pintu masuk rumah sakit. Pada titik itu, kepala penjara tampak sangat serius, karena Jack di dalam mobil tahanan ibarat uang berjalan baginya. Namun tiba-tiba, anjing polisi mencium sesuatu dari arah Jack. Tapi Jack segera menakutinya hingga anjing itu mundur. Ketika Jack melihat dokumen rahasia diserahkan ke staf rumah sakit, ia langsung menyadari bahwa dirinya kini telah menjadi milik pria kaya itu. Namun Jack menatap pria itu dengan ekspresi penuh terima kasih, karena tanpa pria itu, ia takkan punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa Jack adalah tahanan berisiko tinggi dan sangat berbahaya, para dokter hanya bisa mengangkatnya hati-hati ke ranjang operasi tanpa melepas borgolnya. Namun ketika dokter menjawab pujian Jack, ia memutuskan untuk membantu melepas borgolnya. Saat itulah Jack menggigit botol obat yang sebelumnya ia telan, karena ia tahu dokter akan segera memberinya obat bius. Jadi ia langsung bersiap. Perawat dengan cepat menyuntikkan cairan anestesi ke tubuh Jack. Setelah suntikan selesai, Jack memejamkan matanya. Anak laki-laki di ruang sebelah sudah menunggu transplantasi sumsum tulang. Perawat itu mengira Jack akan segera kehilangan kesadaran, tapi tanpa ia sadari Jack sama sekali tidak pingsan.